Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota Susilo Suharsono, Andrean Rudi Hermawan, Muhammad Bilal Nasiruddin, Rindah Kusuma Wardani, Dea Oktaria Nuraini, dan Aldi akan menjelaskan mengenai program aplikasi kasir toko buah yang telah kami buat sebelumnya. Oke, langsung saja kita menuju ke program aplikasinya. Di sini kami menggunakan string class read dan write, yaitu berupa fstring file dan juga file 1. Kemudian class product, yaitu kelas yang memuat data barang. Masuk. Deklarasikan kode, nama, harga, dan quantity sebagai integer, string, dan juga code. Lanjut ke fungsi create product, yaitu fungsi untuk melakukan input data barang berupa nomor produk, nama produk, harga, dan juga persediaan. Untuk fungsi show product berfungsi untuk menampilkan data barang yang telah kita inputkan pada fungsi sebelumnya, yaitu fungsi create product yang akan menampilkan nomor produk, nama produk, harga produk, dan juga persediaan. Di sini ada fungsi write, ini untuk melakukan proses penambahan data barang. Di sini prosesnya file open dengan membuka file shop.txt, lalu dilakukan proses write. Nah, di sini file ini proses write sedang berlangsung dan akan menuliskan variabel yang telah diinputkan sebelumnya atau data barang yang telah diinputkan sebelumnya. Setelah itu file akan tertutup, lalu akan menampilkan tulisan berhasil menambahkan produk. Lalu ini ada fungsi display, ini untuk menampilkan semua data barang yang sudah diinputkan dengan menggunakan sistem class. Lalu akan membuka file shop.txt dan melakukan proses read. Nah, di sini akan mengecek file apakah file berhasil dibuka. Jika file tidak terbuka, maka akan menjalankan perintah if file, lalu while file.eof. Ini melakukan proses read ke seluruh isi dari file shop.txt. Kemudian akan tampil seluruh data dari barang yang sudah diinputkan. Lalu file close. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bilal. Fungsi admin. Di fungsi ini pengguna akan diminta untuk memilih menu yang ada. Pertama yaitu create product, menu kedua display all product, menu ketiga search product, menu keempat modify product, menu kelima delete product, menu keenam view product, dan menu ketujuh back to main menu. Di case pertama ini, case pertama akan menuju ke menu pertama yaitu create product. Case kedua akan menuju ke kedua yaitu display all product. Case ketiga menuju ke menu ketiga yaitu search product. Di case ketiga ini akan bisa untuk memasukkan nomor produk yang akan dicari. Nah, di sini untuk menampung hasil inputan user berdasarkan kode produk. Case keempat ini akan menuju ke keempat yaitu modify product. Case kelima akan menuju ke menu kelima yaitu delete product. Case keenam akan menuju ke view product, dan case ketujuh akan menuju ke
kembali ke main menu. Selanjutnya ada fungsi search. Di sini fungsi untuk melakukan proses pencarian pada barang. Di sini ada file .open. Dan shops.txt ini digunakan untuk buka file shops.txt dan membacanya. If file di sini fungsinya digunakan untuk mengecek apakah file tersebut berhasil dibuka. Jika file tidak terbuka, maka user harus menjalankan perintahnya. Ini fungsi while whileF di sini untuk melakukan proses read ke seluruh isi file shop.txt. Lalu ada kode sama dengan N. Jika kode sama dengan bisa inputkan, maka jalankan perintah tampilkan barang berdasarkan kode yang diinputkan. Di sini ada bound sama dengan 1, menandakan bahwa data yang dicari sudah ketemu. Itu dia untuk si search. Selanjutnya untuk si yang di bawah ini akan dijelaskan teman-teman sana. Ya, yang selanjutnya adalah modify atau update. Lalu kita ke sistem all to modify, lalu kita buka file, open untuk melakukan proses membaca. Kita klik file open ini untuk melakukan file ini bisa terbaca proses membacanya. Lalu kita ke modify, modify atau pengupdatean ini kita lanjut ke sistem ds on to modify. Jika kita pilih file lalu membuka, lalu membuka file, dan akan melakukan proses membaca. Lalu kita pilih file lagi, mengecek apakah file berhasil dibuka. Jika file tidak terbuka, jalankan perintahnya. Nah, ini perintahnya file 1 membuka shop 1. Jika pilih shop 1, akan melakukan proses terbaca atau tertulis shop 1 ini di file 1. Lalu kita buka file, lalu kode, nama, lalu harga, while, will. Jika kita pilih will, akan melakukan proses membaca ke seluruh isi dari file shop tersebut. Lalu if kode, jika kode sama dengan user inputkan, jalankan perintah tampilkan barang berdasarkan kode produk
yang akan diinputkan. Kita pilih if jika ingin kode produk yang diinputkan. Lalu masuk ke show count. Silakan inputkan data baru. Jika milik count, silakan inputkan data baru. Lalu ke create file. Untuk melakukan terbacanya ke dalam shop 1 agar data tidak tertimpa, kita pilih file, kode, nama, harga, lalu ke count. Jika pilih count, data berhasil diubah. Lalu menandakan bahwa data yang akan dicari jika menandakan bahwa data yang dicari berhasil, akan muncul hasil update ke dalam file shop 1. Kita ke LC, file, kode, nama, harga, titik, file, kode, nama, harga, dan hasil update ke dalam file shop 1. Lalu file, close. Jika pilih file, setelah pilih file, lalu close, lalu akan muncul remove file shop, tulis remove akan terhapus, file shop akan dihapus. Lalu ke rename ini jika muncul akan melakukan pengubahan nama pada file shop atau file temporary menjadi file utama. Lalu ke if lalu jika muncul tulisan seperti ini, count, data tidak ada, dan batch. Dan yang selanjutnya adalah kenalkan nama saya Susilo Sarsono. Ini 12 kesulitan tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses order atau order dari sistem toko bahkan. Sebelumnya di sini kami sudah berhasil menambahkan sistem cek di mana itu jika user mau memasukkan kode barang dibeli terus jumlah yang diinginkan, sistem akan melakukan cek apakah persediaan tersedia di gudang atau tidak. Terus kemudian jika